Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya semua? Saya percaya semua sehat dan diberkati Tuhan. Di dalam segala perkara yang kita hadapi dunia ini, kita punya Tuhan di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu kita berkumpul bersama sore hari ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memuji Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan setelah menyelesaikan segala kesibukan kami sepanjang hari ini, kami boleh duduk diam di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing untuk bersekutu bersama secara online. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga masing-masing yang menyaksikan persekutuan ini pada sore hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di tengah-tengah dunia yang cepat sekali berubah, kita butuh satu sosok yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dalam kasih-Nya, tidak pernah berubah mencintai kita, dan tidak pernah berubah untuk selalu memberkati kehidupan kita. Dia adalah Yesus, satu-satunya yang kuharapkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang hikmat. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang hikmat, kita ingat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Raja Salomo. Oleh karena itu, kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu dengan bijak. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, saatnya kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Membaca akan kebenaran firman Tuhan, kemudian merenungkannya dan menjadikannya bagian dalam hidup ini untuk kami lakukan hari demi hari. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus diami hati kami, supaya kami diberikan hikmat bijaksana untuk mendalami dan mengerti firman Tuhan, serta melakukannya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. Bagian yang cukup panjang. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta ini seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada beberapa orang yang kehilangan akal sehat, maksudnya mereka ada dalam kondisi depresi sehingga menjadi gila, saudara. Lalu kemudian beberapa orang gila ini mau diantarkan untuk pergi berjalan-jalan dengan naik mobil van milik rumah sakit jiwa. Maka berangkatlah beberapa orang gila itu bersama dengan beberapa pendamping mereka, suster atau perawat, dan juga seorang sopir. Mereka berangkat, saudara, lalu di tengah jalan tiba-tiba mereka melalui jalan yang cukup berbatu-batu dan di situ banyak benda-benda tajam, sehingga kemudian salah satu ban dari van itu atau dari van tempat mereka yang mereka tempati, salah satu bannya itu gembos, saudara, dan gembosnya itu tidak main-main sampai sobek, sehingga terpaksa mereka harus mengganti akan ban yang gembos itu. Lalu kemudian sopir itu turun gantiin ban yang gembos itu, saudara. Namun sayang sekali ternyata sampai mur-murnya pun itu rusak, tidak bisa dipakai. Waduh, sopirnya bilang, kita nggak bisa melanjutkan piknik kita hari ini. Kita harus pulang kembali ke rumah sakit. Lalu salah satu dari orang gila itu berkata, ada apa toh Pak Sopir? Ini ban kita gembos katanya, murnya nggak bisa dipakai lagi. Kita nggak bisa pasang ban baru nih. Kemudian orang gila yang bertanya itu turun, lalu dia amat-amati, dia bilang, kenapa kita nggak copot saja, karena satu ban itu ada sekitar 4 mur. Kita nggak copot 1 mur pada setiap ban yang ada di 3 ban yang masih ada. Jadi masih ada 3 ban yang bagus dengan murnya yang bagus-bagus. Kita copot 1 di dalam 1 ban. Ban yang 1 kita copot 1 lagi, ban yang 1 kita copot, sehingga kita punya 3 mur untuk kita pasang ban yang baru di bagian ban yang gembos itu. Lalu bapak sopirnya bilang, wah iya, pinter juga ya. Dipasang, saudara, akhirnya mobilnya bisa jalan kembali. Di tengah jalan, sopirnya itu bilang, kamu ini gila, tapi kok bisa memikirkan hal seperti itu ya? Itu bahkan tidak terpikirkan olehku yang sudah menyopir sopir ini bertahun-tahun. Orang gila itu nyeletuk, saudara. Aku kan gila Pak, bukan bodoh, kata dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini mau menggambarkan kepada kita, saudara, bahwa di dalam suatu situasi dan kondisi kita butuh solusi, kita butuh jalan keluar atas persoalan yang telah terjadi. Orang gila tadi memberikan solusi yang baik. Dia katakan bahkan orang yang gila pun punya akal budi, diberikan Tuhan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bagaimana dengan kita? Orang yang diberikan akal budi, hikmat dan kesadaran yang lebih tinggi, maaf, daripada orang gila tadi. Apakah kita juga punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah persoalan? Kita memberikan solusi yang terbaik di dalam suatu persoalan, entah yang kita hadapi atau yang dihadapi teman kita, rekan kita, gereja kita dengan baik.
Kalau kita tidak punya solusi yang baik atau kita malah memperkeruh suasana, maaf saudara, mungkin kita perlu belajar dari orang gila tadi saudara. Dan karena itu pada sore hari ini kita mau belajar dari satu raja yang dikenal dengan hikmatnya yang luar biasa, Raja Salomo. Ketika Raja Salomo itu diangkat menjadi raja, dia mempersembahkan banyak sekali korban bakaran kepada Tuhan di bukit di Gibeon. Di situ dikatakan ada bukit pengorbanan yang paling besar, lalu Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran buat Tuhan di atas mezbah. Lalu kemudian Tuhan berkenan atas korban bakaran yang diberikan oleh hambanya itu, yaitu Raja Salomo. Kemudian Tuhan memberikannya satu pilihan kepada Salomo. Tuhan katakan seperti ini saudara. Di dalam ayat yang kelima, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan memberikan kepadanya satu permintaan. Kalau misalnya nih, saudara dan saya diberikan Tuhan satu permintaan, ya apa saja kita minta Tuhan kabulkan. Kira-kira apa yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan? Adakah yang minta kesehatan? Zaman sekarang pasti banyak sekali yang penting sehat zaman sekarang. Adakah yang meminta kemakmuran? Mungkin ada, bahkan banyak. Ada yang meminta kesuksesan kah? Banyak sekali saudara. Orang sekarang banyak mengejar kesuksesan, banyak mengejar kejayaan, kemuliaan, kemakmuran, kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi Salomo mengenyampingkan hal itu saudara. Dia mengenyampingkan nikmat dunia, tetapi dia memilih hikmat di dalam hidupnya. Kenapa? Karena hikmat itu satu hal yang sangat penting bagi Salomo dan bagi kita semua. Orang yang hidup tanpa hikmat. Amsal bilang, lebih baik kita tinggal di sudut sotohnya rumah daripada tinggal dengan seorang perempuan yang suka bertengkar. Salomo mau berkata, bukan cuma perempuan, tapi bahkan laki-laki, semua orang yang suka bertengkar, suka membesar-besarkan persoalan, yang hidup tanpa hikmat, lebih baik kita jauh-jauh darinya. Kita tinggal aja di loteng rumah seperti itu. Orang yang hidupnya tidak berhikmat, dia akan digiring kepada kebinasaan. Orang yang hidup dalam hikmat, dia akan memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Karena itu penting sekali saudara, ketika kita diberikan pilihan oleh Tuhan, mintalah apa saja yang kau inginkan. Maka saudara jangan lupa minta seperti Raja Salomo, minta hikmat dari Tuhan untuk kita menjalani hidup ini. Kalau kita punya kekayaan yang banyak sekalipun saudara, kalau tanpa hikmat, kekayaan itu akan habis sekejap mata. Kalau kita cuma minta saja kesuksesan, kesehatan, tanpa hikmat kita akan menyia-nyiakan pemberian dari Tuhan itu. Karena itu minta hikmat dalam hidup kita. Yang Salomo katakan seperti ini. Maka ayat yang ke-9 saudara, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, yang dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Kepada siapakah yang sanggup untuk menghakimi umatmu yang sangat besar itu? Saudara, hikmat itu bukan cuma sekedar pengetahuan. Hikmat itu bukan cuma sekedar keterampilan. Hikmat itu bukan cuma sekedar kepandaian atau kepintaran. Banyak orang yang pintar, orang pandai, tapi tidak berhikmat hidupnya. Sehingga seringkali dia bukan keseleo lidahnya, tapi dia sengaja mengucapkan hal-hal yang justru menjatuhkan dia. Orang pintar tapi tidak berhikmat akan jatuh juga saudara. Karena itu hikmat yang dimaksudkan dari Raja Salomo di sini adalah hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menyelesaikan setiap perkara. Bisa disimpulkan bahwa hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita diperhadapkan kepada banyak pilihan. Setiap hari mungkin kita harus menyelesaikan banyak persoalan, entah itu dalam rumah, entah itu dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pergaulan kita dan lain sebagainya.
Kita perlu menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan baik. Karena itu hikmat ini adalah kemampuan kita untuk memahami persoalan apa sih sebenarnya, sehingga kita bisa memulihkan solusi yang terbaik, mengatasi persoalan-persoalan itu dengan baik. Hikmat itu adalah kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan hikmat itu adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang benar dan menyingkirkan yang salah. Nah sekarang saudara, masalahnya bagaimana saya dan saudara itu bisa memiliki hikmat dalam hidup kita. Kita tahu betapa pentingnya hikmat itu. Kita tahu betapa besarnya manfaat hidup berhikmat itu. Lalu bagaimana caranya kita bisa hidup berhikmat di hadapan Tuhan dan di tengah dunia ini? Yang pertama saudara, kita harus datang untuk memintanya kepada Tuhan. Sebab kunci daripada hikmat, dasar daripada orang yang berhikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi seperti apa saudara? Mungkin beberapa kita sudah hafal bagian ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan, awal daripada hikmat kita. Tapi kalau orang yang bodoh saudara, menganggap tidak penting hikmat itu, maka dia dikatakan menghina hikmat dan didikan. Karena itu kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat di dalam hidup ini, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi pandemi seperti sekarang ini, butuh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan akan berakhirnya, kapan akan selesainya pandemi ini. Karena itu kita butuh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Untuk punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan, minta sama Tuhan dan taruh dalam hati kita hati yang takut akan Tuhan. Segala hikmat itu berasal dari Tuhan. Karena itu minta kepada sumber hikmat kita. Allah kita itu adalah Allah yang penuh hikmat di dalam hidupnya. Dia menciptakan dunia ini dengan begitu sempurna, dengan begitu baiknya. Saudara bisa bayangkan, setiap hari suplai oksigen buat kita jutaan manusia, bahkan miliaran, tidak pernah habis-habisnya. Bahkan sekalipun ada begitu banyak pohon-pohon dikatakan ditebang, ozon itu sudah bocor sana sini, tapi Tuhan masih menyediakan kepada umatnya, pada ciptaannya, napas hidup untuk mereka hidup setiap hari. Tuhan menciptakan semuanya dengan begitu teratur. Cuma yang merusak adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Karena itu saudara, minta sama Tuhan dan mohon Tuhan untuk taruh dalam hati kita hati yang senantiasa takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu adalah hati yang menghormati Tuhan, yang menaruh Tuhan sebagai nomor satu, fokus utama dalam hidup kita. Dan orang yang takut akan Tuhan tidak lain adalah orang yang cinta Tuhan. Dia selalu mau cari tahu apa isi hati Tuhan. Dia cinta terhadap kebenaran firman Tuhan. Gak mungkin ada orang takut akan Tuhan tapi tidak cinta firman Tuhan. Gak mungkin ada orang takut akan Tuhan tapi dia malas baca firman Tuhan saudara. Malas merenungkannya. Perlu baca firman Tuhan. Perlu renungkan firman Tuhan dan lakukan firman itu hari demi hari. Firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah isi hati Tuhan. Kalau kita mau tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, seringkali banyak orang tanya, bagaimana sih caranya supaya saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya? Kalau engkau dan saya mau tahu apa kehendak Tuhan, baca firman-Nya, baca isi hati Tuhan. Maka di situ kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang anak muda, pemuda saudara, dia anak dari seorang yang cukup berada saudara. Tapi papanya sejak dari kecil didik dia dengan disiplin dalam segala hal, disiplin waktu belajar dan juga disiplin menggunakan uang. Nah suatu ketika anak muda ini kemudian akan lulus SMA dan dia akan masuk ke university. Lalu dia minta satu hal sama papahnya, "Pak, boleh gak sih selama ini saya itu ke sekolah naik motor yang biasa-biasa aja atau dianterin sopir. Besok kalau aku kuliah, aku pengen punya mobil yang bagus. Mobil sedan yang bagus. Gak usah lah mobil sport, tapi yang cukup bagus, cukup bergengsi kalau aku pergi ke universitas." Papanya bilang, "Oke, kamu akan aku berikan apa yang kamu minta, asal kamu mendapatkan prestasi yang bagus ketika lulus sekolah nanti." Nah singkat cerita saudara, pemuda ini belajar sungguh-sungguh dan dia dapat
nilai yang terbaik di sekolahannya, lulusan terbaik. Lalu papahnya adakan dia satu pesta syukuran, saudara, dia tunggu-tunggu nih papahnya, mana nih hadiah yang papa pengen berikan kepada saya. Dia tunggu-tunggu mobil sedan impiannya, saudara. Akhirnya tiba waktunya papahnya mau kasih dia hadiah. Dia bilang, aku mau berikan hadiah kepada anakku yang tersayang, sesuai dengan apa yang diinginkannya, dimintanya selama ini kepada saya. Lalu papanya keluarin satu kotak, saudara. Di dalam kotak itu kemudian diberikan kepada anaknya. Anaknya itu sangat berharap, itu kunci mobil, saudara. Waktu dibuka, saudara, isinya itu Alkitab. Anaknya cari-cari gak ada kunci mobil. Lalu anaknya itu marah sama papahnya. Papa, saya kan minta mobil bukan Alkitab. Papanya berusaha jawab, tapi nak dengar dulu. Enggak ada dengar-dengar. Dari kecil saya sudah dengerin apa yang menjadi perintah papa. Saya sudah turutin apa yang menjadi keinginan papa. Saya selalu menjadi anak yang berprestasi di sekolah saya. Tetapi sekarang saya cuma minta mobil satu aja, papa gak mau beliin. Bukan gak mampu, saya yakin bukan gak mampu. Tapi papa gak mau beliin buat saya. Tapi nak, kata papanya, sekarang aku tahu papa itu gak sayang sama saya. Lalu dia marah, dia pergi dari rumahnya, saudara. Dia pergi lama, dia gak kembali-kembali. Papanya tulisin dia surat gak dibalas. Papanya telepon gak diangkat, saudara. Sampai suatu ketika papanya sakit keras. Alkitabnya itu yang tadinya diberikan kepada dia disimpan kembali di rumah. Papanya selalu simpan di samping ranjangnya. Dia berkata kepada istrinya, panggil anak kita pulang dimanapun dia berada. Lalu singkat cerita, saudara, karena kasihan anaknya itu pulang waktu papanya itu sudah sekarat dan mau meninggal, saudara. Di antara kasihan dengan masih marah dengan papahnya. Padahal udah bertahun-tahun, dia udah lulus kuliah, dia bekerja. Lalu papahnya bilang begini, nak, maaf ya, selama ini papa terlalu banyak untuk menuntut kamu ini dan itu. Sebenarnya papa itu tidak berbohong ketika memberikan hadiah kepadamu. Ini Alkitab yang papa berikan kepada kamu waktu itu. Wah, anaknya tambah marah, saudara, buang muka. Aku tahu itu Alkitab. Coba kamu baca dulu. Halaman pertama. Anaknya itu ambil Alkitab itu. Dibuka di halaman pertamanya, saudara. Di situ ada tulisan, untuk anakku yang terkasih. Jadikan Alkitab ini sebagai pedoman dalam kehidupanmu. Jadikan Alkitab ini sebagai satu-satunya yang kau pegang di dalam hidupmu. Lalu kemudian ada sepucuk surat lagi di dalamnya, saudara. Dalam amplop itu, saudara, ternyata ada kwitansi pembelian satu buah mobil yang paling baru yang diinginkan oleh anaknya. Anaknya itu terkejut, saudara. Papanya bilang, bukan papa gak beliin kamu mobil itu. Papa ingin ketika kamu mengendarai mobil itu, kamu tetap ingat, kamu anak Tuhan. Kamu harus taruh Alkitab ini sebagai satu-satunya dasar di dalam kehidupanmu. Ketika kamu memiliki segala sesuatunya dalam dunia ini, dan ketika kamu mewarisi semua harta yang papa berikan kelak kepadamu, kamu harus punya pegangan yang kuat, yaitu firman Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa yang papa wariskan, apa yang papa berikan kepadamu itu tidak akan sia-sia. Sebab kamu tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara, itu juga yang Daud wariskan kepada Salomo sebelum dia meninggal, saudara. Dia katakan, hiduplah sebagai lelaki, yaitu laki yang takut akan Tuhan, berpegang kepada perintah-perintah Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Namun sayang sekali sekarang ada sebagian orang tua yang lupa bersikap seperti Daud dan seperti ayah dari anak yang memberikan mobil tadi, saudara. Bersyukur kalau kita adalah orang tua yang selalu menekankan untuk baca firman Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya, supaya hidup mereka sungguh-sungguh ada di jalan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Saudara, sedih sekali melihat bahwa zaman ini mungkin sudah terjadi degradasi iman. Coba perhatikan gereja-gereja, bukan hanya di luar negeri, saudara. Di dalam negeri pun pada zaman ini
kursi-kursi itu yang dipenuhi adalah orang-orang yang usianya mungkin sudah di atas 50 tahun. Lalu kemana mereka yang muda-mudi, saudara? Oh, ini masih musim pandemi. Oh, ini masih berbahaya seperti ini dan seperti itu. Oke, kita tidak ke gereja karena musim pandemi, saudara. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat hiburan? Apakah itu tidak berbahaya untuk kita? Itu yang saya bilang degradasi iman. Banyak sekali orang-orang tua yang pemberian dirinya kepada Tuhan itu luar biasa. Tetapi ketika turun kepada generasi selanjutnya, saudara, imannya itu seperti udah terpangkas 50%. Mungkin anak-anaknya masih duduk dalam gedung gereja, tapi tidak mau ikut dalam pelayanan. Mungkin anak-anaknya itu masih ada di dalam gereja, tetapi tidak punya kerinduan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidupnya. Banyak sekali orang-orang tua dulu-dulu itu, saudara, kalau memberi buat Tuhan, entah itu materi atau waktu mereka, memberinya tidak main-main. Tetapi ketika turun kepada generasi selanjutnya, saudara, mereka membeli ala kadarnya buat Tuhan. Tugas tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua. Mari ajar didik anak-anak kita untuk tetap takut akan Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai dasar, sebagai warisan yang nomor 1. Sehingga ketika kita wariskan segala sesuatu kepadanya, mereka tahu mereka harus berjalan di mana. Mereka tahu harus mereka gunakan sebaik-baiknya apa yang sudah diwariskan orang tua mereka. Dan mereka tahu bahwa hidup mereka untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan biarkan generasi ini saudara, hilang. Ajak mereka selalu melayani Tuhan. Ajak mereka memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu dasar utama dari hikmat. Yang kedua, saudara, hikmat itu adalah pintu berkat dari Tuhan. Ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa, saudara. Ketika Salomo meminta hikmat dari Tuhan, maka apa yang diimpi-impikan semua raja di muka bumi ini, kekayaan, kemuliaan, nama besar, Tuhan berikan semua kepada Salomo. Itu menjadi satu paket untuk orang yang punya hikmat. Tuhan tahu kepada siapa dia harus memberikan, mempercayakan berkat-berkatnya kepada orang yang punya hikmat. Karena itu jadikan hikmat itu juga sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau kita sudah punya takut akan Tuhan, hikmat itu juga harus menjadi landasan dalam hidup kita, saudara. Hikmat itu adalah pintu bagi berkat Tuhan untuk tercurah kepada kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang membalikkan konsepnya. Berkata, kalau kita ingin dipandang orang di dunia ini, kalau kita ingin dikenang orang di dunia ini, kita harus jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang punya ini dan itu, orang yang punya nama besar. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang berhikmat jauh melebihi bahkan seorang pahlawan yang memenangkan sebuah kota. Karena itu mari kita menjadi orang yang berhikmat, saudara. Ketika hikmat kita minta sama Tuhan, maka pintu berkat itu diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, pada sekitar kita. Nah, suatu ketika, saudara, ada seorang istri jengkel sekali, kesal sekali kepada suaminya. Suaminya itu dia sudah layani suaminya baik-baik, pagi-pagi sarapan sudah tersedia, siang makan, malam makan, berbeda. Satu hari 3 jenis menu yang berbeda. Tapi suaminya toh tetap berselingkuh, saudara. Pada istrinya cantik, pandai merawat diri dan lain sebagainya. Akhirnya ketika kumpul-kumpul dengan istri-istri yang lain, mereka lagi PA seperti itu, saudara, dia curhat. Gimana ya, aku jengkel sekali kepada suamiku. Berkali-kali dia itu mengkhianatiku.
Kali ini aku sudah tidak tahan sama dia. Lalu temannya yang satu bilang, ya udah gini aja, kamu tinggalin aja dia. Kamu kan wanita yang mandiri. Yang satu bilang, udah kamu tinggalin dia, cari yang lain aja. Kamu masih muda, pasti banyak yang mau, kamu wanita yang pandai. Lalu yang satunya bilang seperti ini. Satu temannya, aku punya cara yang lebih baik, kata dia, untuk kamu balas dendam kepada suamimu. Oh, seperti apa? Lalu dia bilang, ini ada satu botol kecil. Setiap hari kamu tuangkan 1 tetes di dalam kopinya. Waduh, dengan demikian suamimu perlahan-lahan akan meninggal tanpa jejak dan kamu tidak akan ketahuan sebagai pembunuhnya. Tetapi sewaktu kamu memberikan 1 tetes dalam kopinya, setiap hari kamu perlakukan itu seperti hari terakhir suamimu. Kamu cintai dia sepenuh hatimu. Kamu masakkan makanan terbaik yang dia inginkan. Kamu berikan yang terbaik untuk suamimu setiap hari. Kamu antar dia ke kantor di depan pintu, kamu kecup pipinya dan lain sebagainya. Setiap hari kamu lakukan itu. Berapa hari kata istri itu? 1 bulan. Lalu kemudian istri itu mulai pulang. Setelah dia pulang, dia bikin kopi, dia tetesin 1 tetes. Dan dia bersikap sangat baik kepada suaminya. Setiap hari, 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari, 7 hari berlalu, saudara. Suaminya berubah. Dari yang tadinya suka pulang malam, sekarang pulangnya lebih sore. Tadinya cuek terhadap istri dan anak-anak, sekarang lebih perhatian. Istrinya udah mulai was-was nih, dia cinta sama suaminya. Aduh, nanti jangan-jangan kalau suamiku mati gimana karena racun yang diberikan kawan saya ini. Kalau dia pergi ke temannya, dia bilang, ini racun ini aku kembalikan kepadamu. Tapi suamiku sudah minum 7 hari. Temannya bilang, loh kenapa bukannya kamu sangat marah, kamu jengkel sama suamimu? Aku memang sangat jengkel sama dia, aku memang sangat marah kepadanya. Tapi akhir-akhir ini dia berubah. Dia lebih perhatian kepada kami sekeluarga. Dia meluangkan waktunya bersama dengan kita sekeluarga. Bersama istri dan anak-anaknya. Aku membatalkan niatku untuk membunuh suamiku, katanya. Tapi bagaimana dengan racun yang sudah diminumnya? Temannya bilang, gak usah khawatir. Itu bukan racun yang aku berikan sama kamu. Itu cuma vitamin aja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini mau memberitahukan kepada kita. Kalau hati kita dipenuhi amarah. Kalau hati kita dipenuhi dendam dan dengki. Kita ibarat orang yang kehilangan akal budi. Dan hanya ingin balas dendam saja. Maka rumah yang isinya itu cuma orang-orang yang ingin balas dendam, gak akan ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Tetapi ketika ada seorang istri yang mau bertekad untuk menjadi orang yang bijaksana, untuk merubah sikapnya, bersikap baik sekalipun yang dia dapatkan tidak baik, maka Tuhan akan mulai membukakan pintu damai sejahtera bagi rumah itu. Damai sejahtera itu akan menular kepada yang lainnya. Orang yang punya hati untuk memberikan damai sejahtera kepada sekitarnya adalah orang yang berhikmat, saudara. Dia tahu hikmat itu bukan sekedar balas dendam. Tetapi hikmat itu adalah bagaimana saya menyelesaikan persoalan saya. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha saya, di tengah-tengah pekerjaan saya. Bukan melarikan diri atau membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetapi memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita hikmat apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi seperti ini. Saudara, hikmat itu, ingat baik-baik, hikmat itu pintu berkat dari Tuhan. Kalau saudara ingin hidup saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, anak-anak cucu saudara diberkati, minta Tuhan taruh hikmat dalam hati kita supaya kita hidup sebagai orang yang berhikmat. Sayang sekali saudara, Salomo yang penuh hikmat itu kemudian di akhir hidupnya mulai lenceng hidupnya. Dan kemudian dia mulai melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, dapatkah orang raja yang penuh dengan hikmat itu kemudian di akhir hidupnya dia melenceng dari Tuhan? Mengapa, saudara? Jawabannya itu ada di dalam ayat pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain,
sehingga tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Saudara, Tuhan tidak suka orang yang setengah-setengah hati. Kalau kita tahu hikmat itu sumber berkat dari Tuhan, kalau kita tahu takut akan Tuhan itu adalah sumber hikmat, maka takutlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada takut setengah-setengah, tidak ada takut 1/4 apalagi 3/4. Takut sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga sepanjang umur kita tidak akan condong dari Tuhan. Hikmat itu sangat penting. Dan jauh lebih penting juga adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan setia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Karena itu mari kita ini setiap hari hanya fokus kepada Tuhan, menaruh hati yang takut akan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, di dalam menjalani hidup di dunia ini, kami butuh hikmat Tuhan. Di dalam mengambil setiap keputusan, di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Karena itu Tuhan, taruh hikmat Tuhan itu dalam hati setiap kami, jemaat-jemaat-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ikut persekutuan pada sore hari ini. Di dalam hidup mungkin ada begitu banyak persoalan yang harus mereka selesaikan. Mereka butuh hikmat Tuhan. Taruh hikmat itu dalam hati setiap mereka. Dan terlebih dari itu semua, taruh hati yang takut akan Tuhan kepada setiap kami semua Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia dan takut akan Tuhan. Setia untuk senantiasa menyembah Tuhan dan bukan yang lainnya. Ketika banyak hal yang harus kami tanggung, kami tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan jamah dan pulihkan setiap mereka. Saat ini mereka terbaring dalam kelemahan mereka. Karena itu Tuhan tolong supaya sekalipun tubuh jasmani lemah, tapi rohani mereka tetap mengarah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati gereja ini di tengah-tengah pandemi tetap mengadakan ibadah. Karena itu Tuhan lindungi, jaga kami semua supaya kami dihindarkan dari sakit penyakit dan virus yang berbahaya. Kami juga berdoa Tuhan supaya gereja ini tetap berdampak sekalipun di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, Menteri dan segenap kabinetnya supaya mereka dengan hati yang tulus, jujur, bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas mereka. Berkati Tuhan untuk kondisi dunia saat ini yang masih berjuang melawan pandemi. Tuhan tolong supaya pandemi ini segera berakhir. Dan kami bisa kembali menjalani hidup yang baik, yang normal seperti sedia kalanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau Tuhan yang setia.